Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita, semakin tua kita, semakin besar penyakit dalam tubuh kita, penyakit ma'nawi, yang mana penyakit ini tidak terlihat oleh mata kita, tidak bisa dideteksi kecuali dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit apa itu? Penyakit cinta harta dan suka dipanjangkan umurnya. Wallahi ya akhi, kita tahu dulu ketika kita masih kecil, kita tidak pernah memikirkan harta, kita tidak suka mengumpulkan harta, bahkan dari kita tidak suka menabung. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana kita mengumpulkan harta, bagaimana kita memperbanyak harta, nggak ada sama sekali. Tapi semakin tumbuh besar dan semakin dewasa seseorang, ada sebuah penyakit yang bahaya pada tubuh umat Islam, yakni mereka cinta dengan harta dengan kecintaan yang terlalu berlebihan. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakbur ma'ahu itsnan. Ada dua penyakit, semakin besar ibnu Adam, semakin besar pula penyakit itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbul mal wa tulil umur. Cinta dengan harta dan cinta dengan dipanjangkan umurnya. Banyak sekali manusia semakin panjang umurnya, semakin dia mengumpulkan hartanya dan dikeluarkan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan fi sabilillah, bukan tujuannya untuk akhiratnya, tapi tujuannya untuk dunianya. Dan penyakit ini adalah penyakit yang membinasakan. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah umat Islam tidak lain dan tidak bukanlah fitnah harta. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali adalah perhiasan yang melalaikan banyak manusia. Wallahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan fitnah umatku adalah harta. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana para ulama salaf zaman dahulu. Mereka tidak mementingkan harta, mereka tidak mengumpulkan harta. Kapan mereka kumpulkan harta, mereka berikan pada haknya, mereka berikan untuk Allah, mereka gunakan untuk akhirat mereka. Itu ulama salaf zaman dahulu. Sehingga mereka tidak ada masalah kapan mereka ditimpakan oleh Allah dengan kefakiran, kapan Allah timpakan mereka dengan kemiskinan, mereka tidak ada masalah sama sekali. Sebagaimana kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Allah timpakan kepada kami ujian, yakni ujian kemiskinan. Fasabarna, kami bisa bersabar dengan ujian yang berat sekali. Tapi Masya Allah Tabarakar Rahman, falamma ubtulina bisarra, ketika Allah uji kami dengan lapangnya kehidupan, dengan banyaknya harta,
Harta bisa kami kumpulkan dengan gampang sekali. Falam nasbir, kami nggak bisa sabar. La haula wala quwata illa billah. Semakin tinggi jabatan kita, semakin naik gaji kita, kita dulu ngerti siapa dulu diri kita. Kita berikan harta kita untuk Allah. Apakah dengan naiknya gaji kita semakin kita berikan untuk Allah, atau semakin kita sisihkan untuk kehidupan kita dan kehidupan pribadi kita? Wallahi ya akhi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kasusnya umat Islam. Mereka tidak mementingkan dari mana harta mereka yang mereka ambil dan kemana mereka keluarkan. Mereka nggak berpikir untuk itu. Berbeda sekali dengan kehidupan ulama-ulama zaman dahulu, dengan kehidupan orang awamnya zaman dahulu yang mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Akan datang nanti sebuah zaman di akhir zaman. La yubalil mar'u bima akhadhal mal. Seseorang tidak memikirkan dengan cara apa dia ambil hartanya. Orang enggak memikirkan lagi, yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa dapat fulus. Itu sudah membahagiakan diri mereka. Mereka enggak memikirkan apakah itu halal ataukah itu haram. Apakah kerjaan mereka melalaikan mereka dari Allah ataukah tidak. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, kapan dipanggil untuk salat mereka enggak pikirkan lagi. La yubalil mar. Seseorang tuh enggak memikirkan bagaimana dia dapat uang tersebut. Amin halalin au min haram. Apakah mereka dapatkan dengan cara yang halal, memikirkan hak-hak Allah, kapan dipanggil oleh Allah untuk salat, mereka tinggalkan sebentar. Mereka berangkat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka ambil dengan cara yang haram. Dipanggil oleh Allah, mereka ambat, mereka enggak mau dipanggil oleh Allah. Waktu mereka habiskan untuk pekerjaan mereka. Kata mereka deadline-nya, ininya semuanya. Wallahi ya akhi, tidak ada kuncinya. Seseorang semakin cepat dia ke masjid, kerjaan dia semakin lambat. Enggak ada sama sekali. Justru semakin kita telat memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah, maka semakin telat pula pekerjaan kita. Suka deadline, suka di penghujung waktu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas yata'akharuna fis shalah. Akan terus manusia menunda-nunda salatnya hatta yuakhirahumullah, sampai Allah tunda pekerjaan mereka semua. Sulit bagi mereka kerjakan sesuai pada waktunya. Kenapa? Suka ninggalkan salat, suka telat-telatan salat. Mereka enggak berpikir apakah pekerjaan mereka itu dibenarkan oleh Allah ataukah tidak. Kenapa mereka bisa seperti itu? Harta jawabannya. Wallahi harta. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah mencela di hadapan para sahabatnya orang yang sibuk mengumpulkan dinar, orang yang sibuk mengumpulkan emasnya, dirhamnya, peraknya, dan memikirkan bagaimana mereka memiliki baju yang baru. Dicela oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba-hamba budak-budak dinar. Sibuk dengan dinarnya. Bukan mereka yang ngelola dinar, tapi mereka yang dikelola oleh dinar. La haula wala quwata illa billah. Ta'isa abdud dirham. Celakalah orang-orang yang dikelola sama dirhamnya, budak dirhamnya. Ta'isa abdul khamisah. Celakalah orang yang cuman memikirkan bagaimana mereka bisa memiliki baju yang baru dan mereka enggak memikirkan dampaknya seperti apa. Ta'isa wan tukis. Celakalah mereka. Inu'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dikasih oleh Allah mereka harta yang banyak, mereka senang. Wa illam yu'ta, tapi kalau Allah berikan mereka kefakiran, lam yarda. Mereka murka sama Allah. Mereka benci sama Allah. Ya akhi, banyak sekali orang-orang terjadi intikas, terjadi perbedaan 360 derajat dari kehidupan dia yang awal. Sebabnya adalah harta. Dan seseorang tidak lagi istiqamah disebutkan gara-gara harta. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka kita perhatikan, kita kelola harta kita dengan sebaik mungkin. Berikan sepertiganya haknya untuk Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang kita miliki.
Atau kalau kita merasa berat dari sepertiganya, kita kurangi lagi, kita kurangi lagi, kita kurangi lagi. Ala kulli hal dari harta kita, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta kita terdapat hak orang lain yang harus kita berikan untuk mereka. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, orang-orang yang sibuk dengan hartanya pada hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan hartanya, tidak memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala di jalannya Allah. Mereka tidak berikan untuk akhirat mereka. Mereka tidak berikan untuk masalih khairiyah, untuk maslahat-maslahat kebaikan. Bisa untuk kaum muslimin, bisa untuk diri mereka sendiri, yang penting untuk akhirat. Mereka enggak berikan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan catatan amal mereka dari tangan kiri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi." Adapun orang-orang yang diberikan buku amal catatan kehidupan dia dari tangan kiri dia, fayaqul, mereka semua akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya catatan amalku ini enggak diberikan kepada saya. Dulu banyak orang-orang ketika sekolah, ketika kuliah, mereka tahu mereka lalai menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka malu nerima rapot itu. Wallahi sahih, keadaan itu akan kita ketahui ketika umur kita 40 tahun. Dan yang seriusnya cuma beberapa tahun saja, sisanya lalai semuanya. Orang-orang seperti itu akan mengatakan, ya laitani, seandainya saya lam uta kitabiyah, tidak diberikan paksa akan kitab saya, akan catatan amalan saya. Itu semua gara-gara malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu bagaimana nilai saya yang ada dalam catatan tersebut. Apakah mereka najih, mereka berhasil masuk surga, atau rasib, atau mereka adalah orang-orang rasib, masuk ke dalam neraka. Wallahi ya akhi, di dunia kita masih ada istilahnya remedial, masih ada istilahnya her. Tapi di akhirat semua minta ujian kembali. Ujian yang kedua kalinya minta remedial. Apa kata mereka? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, aku mau beramal yang kedua kalinya, balikkan saya ke dunia ya Allah. Semua orang-orang yang di alam barzakh yang melalaikan waktunya mengatakan hal itu. Enggak lain tidak bukan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu cuman ucapan kalian belaka. Wallahi sahih, ana punya murid. Mereka adalah orang-orang di antaranya remedial. Dikasih waktu tenggang sepekan, mereka enggak murojaah. Mereka enggak ngulangi pelajaran mereka lagi. Rasib kedua kalinya. Ada manusia seperti itu? Ada. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Maka tidak ada remedial di akhirat nanti. Tidak ada ulangan. Tidak ada ulangan yang kedua kalinya, enggak ada sama sekali. Makanya kita mengatakan walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu bagaimana nilaiku, rapot aku, buku catatan amalku. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya ini semua sudah selesai. Berharapnya seperti itu, tidak ada jaza, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran. Kenapa? Mereka tahu akan adab Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima, yang mereka terima semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mereka ucapkan? Halaka anni sultaniyah. Semuanya, kedudukan saya, jabatan saya, halaka anni sultaniyah, tidak bermanfaat sama sekali. Binasa jabatan saya nggak bisa nyogok dengan jabatan saya sama sekali.
Wallahi setinggi-tingginya jabatan kita akan mengatakan halaka anni sultaniyah. Telah hancur kepemimpinan saya, telah hancur kekuasaan saya. Masya Allah tabarakar rahman, sampai dia mengatakan ma aghna anni maliyah. Harta yang telah saya kumpulkan ternyata tidak bermanfaat bagi saya. Kita ngumpulkan rumahnya, kita ngumpulkan kendaraannya, kita ngumpulkan uang di rekeningnya, semua sudah menjadi harta waris dan gak bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Wallahi kita akan mengatakan ma aghna anni maliyah. Ternyata saya gak bisa nyogok. Di dunia kita bisa nyogok, semua orang bisa kita sogok. Wallahi antum mau nyogok Allah, fabima akhadtum minallah, dengan cara apa antum ambil rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Nggak akan bisa sama sekali. Para malaikat antum mau sogok, mustahil. Wallahi, maka diingatkan oleh para ulama, jangan tertipu dengan harta kita yang kita kumpulkan, karena ujung-ujungnya akan menjadi harta waris, nggak bermanfaat bagi kita. Kita lihat semuanya, kita memiliki mobil, kita memiliki kendaraan, kita memiliki rumah. Akan ditanyakan oleh Allah, kenapa engkau bisa bangun rumah di dunia dan engkau nggak bisa bangun rumah di akhirat? Kenapa engkau memiliki kendaraan kau habiskan semua dan kau nggak berikan fakir miskin? Itu semua akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita cuman tertunduk malu. Ketika itu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Khudhuhu faghulluh. Ambil dia, seret belenggu dia. Tsummal jahima salluh. Campakkan dia ke dalam api neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Dan rantai dia dengan rantai besi yang besar, yang panjangnya sab'una dhira'an fasluku, sepanjang 70 hassa. La haula wala quwata illa billah. Nabi Adam alaihi salam panjangnya itu sittuna dhira'an, 60 hasta. Kalau kita hitung dari meternya adalah 27 meter. Cuman kita ditarik oleh para malaikat dengan rantai yang lebih panjang dan diikat di tiang-tiang neraka yang kita kumpulkan. Masya Allah, harta-harta kita semua akan kita lihat dalam bentuk-bentuk tiang. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu aflada kabidiha mithl amsalil ustuwani minadz zahabi wal fiddah. Pada hari kiamat nanti bumi akan mengeluarkan, menumpahkan dan memuntahkan isi-isinya seperti tiang-tiang yang pilar-pilar yang besar berupa emas dan perak, dan di situ kita dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apa yang kita kumpulkan? Berapa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat, harta yang kita terima saat ini bukan milik kita. Bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma titipkan sementara. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semua itu bukan milik kalian. Akan ditanyakan kalian semua tentang nikmat yang Allah berikan untuk kalian, karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha fi amwalikum. Maka takutlah kita kepada Allah dalam urusan harta-harta kita. Sekarang kita nggak ada masalah. Tapi ingat, umur kita cuma sebentar lagi. 60 tahun sampai 70 tahun umur umat Nabi, dan mungkin dari kita ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita. Ayyuhal ikhwatul kiram, hari ini adalah hari Jumat. Harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari kita untuk bersolat untuk beliau. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina
Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.